Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib, salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Ade Fitriani adalah seorang janda berusia 31 tahun yang tinggal di Desa Kaliprau, sebuah desa kecil di pesisir Pantura Barat, Jawa Tengah. Dengan tubuhnya yang langsing tinggi dan wajah cantik meskipun badannya kurang berisi, Ade adalah sosok yang menarik perhatian banyak orang. Ia memiliki dua anak laki-laki, Muhammad Hai, berusia 7 tahun, dan Surya Pratama, berusia 3 tahun. Mereka tinggal bersama nenek Ade, Warti, seorang petani melati terkenal di desa itu. Desa Kaliprau dikenal sebagai penghasil melati berkualitas tinggi yang diekspor hingga ke luar negeri. Setiap hari, dari kebunnya, Warti bisa menghasilkan sekitar 150 kg melati segar. Kehidupan Warti cukup mapan, dan itu membantu Ade menjalani gaya hidup yang cukup tinggi meskipun ia tidak memiliki pekerjaan formal. Ade sering menghabiskan waktu berbelanja barang-barang bermerek dan makan di restoran mewah di kota sebelah bersama teman-temannya. Namun, kehidupan Ade tidak sepenuhnya damai. Kecantikannya menarik perhatian seorang pengusaha konveksi bernama Bambang Subeno. Subeno, meskipun kini seorang pengusaha mapan, sudah lama menyimpan rasa terhadap Ade, bahkan sejak Ade masih duduk di bangku SMK. Sayangnya, saat itu Subeno hanyalah buruh kasar di sebuah pabrik konveksi, sehingga Ade lebih memilih Gusman, pria dari desa Purwosari, sebagai suaminya. Pernikahan itu tidak bertahan lama, dan Ade akhirnya bercerai dengan Gusman. Kini, Subeno mencoba mendekati Ade dengan berbagai cara, meski ia sudah memiliki istri dan 3 anak. Subeno sering mengirimkan hadiah secara diam-diam, termasuk ponsel mahal, tetapi Ade tidak pernah tahu bahwa Subeno adalah pengirimnya. Rumah mereka yang berdekatan membuat Subeno harus berhati-hati agar tidak dicurigai oleh istrinya, Marini. Meski demikian, Subeno merasa sakit hati melihat Ade sering pergi dengan pria lain yang memiliki mobil mewah dan gaya hidup glamor. Rasa sakit hati Subeno akhirnya membuatnya mengambil jalan yang gelap. Ia mendatangi seorang dukun bernama Mbah Wanurio dan meminta bantuan untuk mengirimkan makhluk halus berupa kuntilanak untuk mengganggu Ade. Gangguan tersebut tidak hanya memengaruhi mental Ade, tetapi juga kesehatannya. Ade sering mengalami sakit perut hebat yang membuatnya meronta-ronta kesakitan. Dokter yang memeriksanya tidak menemukan penyebab pasti, hingga akhirnya Ade divonis menderita kista dan harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Namun, neneknya, Warti, merasa ada yang janggal. Ia memanggil seorang kiai bernama Muhammad Fikri untuk melakukan ruqyah. Ketika ruqyah dilakukan, Ade yang tidak sadarkan diri tiba-tiba berubah menjadi makhluk menyeramkan. Suaranya berubah menjadi lengkingan kuntilanak, dan ia menunjuk ke arah rumah Subeno, mengungkapkan bahwa ia dikirim oleh Subeno. Kabar tentang kejadian ini segera menyebar ke seluruh desa. Subeno yang selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses mulai menjadi buah bibir. Warga mulai mencurigainya, apalagi setelah beberapa warga mengaku sering melihat bayangan kuntilanak di sekitar rumah Ade. Marini, istri Subeno, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia sering mendengar suara langkah kaki di atas genting rumah mereka pada malam hari, diikuti oleh suara perempuan tertawa cekikikan. Ketiga anaknya mulai sering terbangun di tengah malam, menangis ketakutan tanpa alasan yang jelas. Subeno mencoba mengabaikan semua itu, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, gangguan itu semakin parah. Suatu malam, ketika Subeno sedang bekerja di ruang kantornya yang berada di rumah, lampu tiba-tiba padam. Dalam gelap, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Saat ia berbalik, ia melihat sosok perempuan berambut panjang, bergaun putih, dengan wajah pucat dan senyuman menyeramkan berdiri di pojok ruangan. Subeno berteriak ketakutan, namun ketika istrinya masuk untuk memeriksa, sosok itu sudah menghilang. Marini mulai mendesak Subeno untuk mengaku jika ada sesuatu yang disembunyikan. Awalnya, Subeno menyangkal, tetapi tekanan dari Marini dan ketakutan yang terus menghantuinya membuatnya akhirnya mengaku telah mendatangi Mbah Wanurio untuk mengirimkan kuntilanak kepada Ade. Mendengar pengakuan itu, Marini marah besar. Ia membawa anak-anaknya pergi dari rumah, meninggalkan Subeno sendirian. Desa Kaliprau kini dipenuhi aura ketakutan. Kuntilanak yang dikirim Subeno mulai mengganggu warga lain. Beberapa petani melati mengaku melihat sosok itu melayang di atas kebun mereka, tertawa cekikikan sambil menunjuk ke arah rumah Subeno. Warga yang marah mendatangi rumah Subeno untuk meminta penjelasan. Namun, Subeno menolak keluar, terkunci dalam ketakutannya sendiri.
Subeno, di sisi lain, semakin terpuruk. Usahanya mulai bangkrut setelah banyak pelanggan yang mendengar tentang kejadian tersebut memutuskan hubungan bisnis dengannya. Rumahnya yang dulu megah kini menjadi sunyi. Pada suatu malam, warga menemukan Subeno tewas tergantung di gudang rumahnya. Wajahnya pucat dengan mata yang melotot, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum meninggal. Di sebelah tubuhnya, warga menemukan secari kertas dengan tulisan, "Maafkan aku. Aku tidak bisa lari dari dosa ini." Namun, kematian Subeno tidak menghentikan gangguan yang dialami warga. Kuntilanak tersebut kini menghantui desa Kaliprau, menjadi sosok yang sering muncul di malam hari. Mbah Wanuryo yang dituding sebagai dalang dari semua ini mencoba menghilang, tetapi ia ditemukan tewas mengenaskan di gubuknya. Tubuhnya penuh luka cakaran, dan wajahnya terlihat seperti menjerit ketakutan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Ade yang kini berusaha memulai hidup baru merasa bersalah atas semua yang terjadi, meski ia tahu dirinya juga korban. Ia memutuskan untuk meninggalkan desa Kaliprau bersama anak-anaknya dan menetap di kota lain. Sementara itu, rumah Subeno menjadi kosong dan terbengkalai, sering disebut sebagai rumah kuntilanak oleh warga setempat. Cerita ini menjadi pelajaran bagi warga desa Kaliprau. Mereka menyadari bahwa iri hati dan dendam hanya membawa kehancuran. Namun, desas-desus tentang kuntilanak yang masih berkeliaran di sekitar rumah Subeno tetap menjadi cerita yang dibisikkan dengan rasa takut di malam hari. Desa itu perlahan mencoba pulih, tetapi bayangan masa lalu terus menghantui mereka. Warti, meski terluka oleh semua yang terjadi, tetap melanjutkan hidup dengan berkebun melati, berharap waktu akan menyembuhkan luka yang ada. Namun, malam-malam di desa Kaliprau tak pernah benar-benar tenang. Sesekali, warga masih mendengar suara cekikikan menyeramkan dari arah rumah kosong itu. Bahkan beberapa orang yang penasaran dan mencoba mendekat selalu berakhir lari terbirit-birit, mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih melayang di jendela. Desa itu kini tidak hanya dikenal sebagai penghasil melati terbaik, tetapi juga menyimpan cerita kelam yang membuat bulu kuduk merinding. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.